Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Tetap semangat? Siap. Cek semangatnya dulu nih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Belajar fisika. Gampang, asik, menyenangkan. Luar biasa. Sudah cek semangatnya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini dipimpin oleh Ivan. Oke. Silakan dipimpin berdoa, Ivan. Oke, siap. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran pada saat pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ivan. Baik, kita cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Ahmad Romadoni Wahyu. Hadir Bu. Alia Zahra. Bintang Karahinan. Hadir Bu. Dea Ayu. Hadir Bu. Fairus. Hadir Bu. Hamimah Fauzia. Hadir Bu. Maya Fitriani. Muhammad Ivan. Hadir Bu. Nurfadila Asbi. Hadir Bu. Oriza Sativa. Hadir Bu. Priska Ayu. Hadir Bu. Rizka Eka. Hadir Bu. Salsabila. Hadir Bu. Sania. Satria Apre. Hadir. Fibri Indah. Hadir Bu. Yulia Tribunga. Hadir Bu. Sudah sehat nak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Siap. Siap. Ini kehadirannya sudah dicek. Oke. Nah anak-anak, minggu lalu kita belajar apa nih? Minggu lalu kita belajar bab apa? Suhu dan pemuaian Bu. Suhu dan pemuaian, betul sekali. Suhu dan pemuaian. Di bab pemuaian kita belajar pemuaian 3 zat. Pemuaian apa saja? Bu, pemuaian zat cair, pemuaian zat padat, dan pemuaian zat gas Bu. Betul sekali, luar biasa dia. Pemuaian zat gas yang paling akhir kemarin. Nah, dalam pemuaian zat gas kita kan belajar tentang gas yang memuai. Betul nggak? Betul. Kemarin kita sempat ada contohnya bahwa contohnya itu balon udara pada pemuaian zat gas. Nah, pelajaran kita pada siang hari ini ada hubungannya dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar pemuaian zat gas, hari ini kita belajar teori kinetik gas. Masih ada hubungannya dengan gas. Oke ya, kita belajar teori kinetik gas. Sebelum masuk nih, Bu Elis ada gambar. Coba cek dulu. Nah, gambar apa nih? Ayo, gambar apa ini? Airbag. Betul sekali, ini adalah gambar airbag yang mengembang. Kenapa kok airbag ini mengembang? Biasanya apa? Apa yang menyebabkan airbag ini dalam mobil kok bisa mengembang? Karena adanya
Karena adanya tekanan. Tekanan ini bisa jadi karena mobilnya sedang bertabrakan. Nah, karena ada tekanan, kemudian akhirnya airbag ini sudah dimodifikasi, memang sudah didesain ketika satu mobil menabrak atau membuat tekanan yang besar, maka airbag ini secara otomatis akan mengembang. Tujuannya apa? Melindungi bagian kepala kita supaya tidak terbentur. Betul sekali. Kenapa sih Bu kok kita ngomong ini airbag? Ya ada hubungannya dengan pelajaran kita pada siang hari ini. Oke. Nah, pada teori kinetika banyak sekali submaterinya. Untuk hari ini kita akan belajar 4 submateri. Yang pertama hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, hukum Charles, dan persamaan gas ideal. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini sudah Bu Elis tulis di papan ini, bisa kalian baca. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menjelaskan pengertian gas ideal dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat gas ideal monoatomik dengan tepat. Melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang hukum-hukum, baik hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles, serta persamaan gas ideal. Kemudian melalui LKPD, peserta didik dapat merangkai alat laboratorium virtual dengan menggunakan aplikasi PET simulation. Seperti itu tujuannya sudah dituliskan Bu Elis di sini ya. Jadi kita bisa menyimak nanti tujuannya apa aja. Oke, kita lanjutkan. Bu, tujuannya sebelum masuk ke dalam pelajaran lebih lanjut, Bu Elis minta tolong nih, Ivan sama Bintang deh maju ke depan. Siap. Bintang. Bawa satu meja. Minta tolong. Meja ini aja nggak apa-apa. Oke, belum masuk. Ini ada kejutan, hadiah pokoknya. Oke, bisa diambil pompanya. Ini apa ini? Biasanya buat apa? Buat pompa ya. Oke, disiapkan di situ dulu Bintang. Oke, kalau ini balon. Oke ya, disiapkan di sini dulu. Bisa agak minggir sebentar sedikit. Oke, masuk sini. Sebentar ya. Oke, perhatikan ini ada video yang sangat menarik. Bisa diperhatikan satu fenomena yang mungkin ini bawa turun dulu nak. Yang mungkin sering kita lihat. Ini fenomenanya seperti ini. Nah, ini memang tidak ada suaranya ya, tapi bisa diperhatikan. Nah, tentunya kita sering ya mengamati yang seperti ini, benar nggak? Ya. Kadang-kadang kita di jalan, tiba-tiba kita kaget. Ada suara letusan, dari mana? Biasanya dari ban, bener banget. Kita sering ini ya, sering melihat fenomena ini, oke? Sekarang yang sini, ayo, berdua. Ada berapa
grup ini ada 4, berarti butuh 4. 1, 2, 3. Oh, satunya ini aja, 4. Coba diperhatikan temannya. Siapa yang belum pernah melakukan kegiatan ini, angkat tangan. Sudah pernah semua? Yang belum pernah boleh deh maju ke depan, digantikan. Nah, diperhatikan. Boleh. Cukup. Bisa ditali. Oke, terima kasih Bintang. Berikan ke 1, dipegang. Lanjut. Kak, ya. Tidak perlu terlalu besar. Oke, cukup. Ayo, lagi. Dulu belakang. Oke, cukup ditali. Satu lagi. Dipegang ya balonnya, dipegang. Oke, kurang 1. Kasih. Sama-sama. Yang ini nggak usah terlalu besar. Nah, ini karena yang ini balonnya memang kecil dibandingkan yang lain. Oke, cukup Bintang. Terima kasih Bintang, terima kasih Ivan. Bisa ini tolong mejanya dikembalikan. Nah, semuanya sudah pegang ini? Sudah pegang. Fenomena yang pertama tadi sudah disaksikan dalam video. Fenomena yang sering kita lihat, kita dengar di televisi, bahkan ada yang langsung ya ketika kita berkendara tiba-tiba kaget, ternyata ada bannya dari truk yang meletus. Nah, ini juga perhatikan, kita semua sudah pegang ya? Sudah pegang. Nah, ini balon berisi apa? Angin. Gak apa-apa. Sudah. Angin adalah udara yang bergerak. Satria ini guyon aja. Nah, ini kalau dalam balon ini kita bisa tekan, diberi tekanan. Kemudian ini semisal dijemur Bu Elis di terik matahari. Ini kan cuacanya lagi panas banget ya. Kita jemur di sanalah 2 jam atau 3 jam. Atau kita tekan, atau tadi Bu Elis minta tolong Bintang dan Ivan, nih balonnya dipompa terus menerus. Itu kan akan terjadi sesuatu kan? Ya. Iya, tapi disimpan dulu pertanyaannya. Bu Elis ingin kalian semua mengeluarkan buku, kemudian kalian tulis pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dua fenomena yang disajikan. Yang pertama tadi dari video, yang kedua dari balon ini ya. Jadi balonnya ditekan, balonnya bisa ditekan kan ya? Bisa ditekan, kemudian atau balonnya kita jemur. Hati-hati ya, jangan buat mainan lo ya. Nah, semuanya buat pertanyaan sebanyak-banyaknya, buat pertanyaan sebanyak-banyaknya, buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, pertanyaan apa? Pertanyaan apa yang muncul di benak kalian setelah menyaksikan video dan kegiatan yang dilakukan oleh Ivan dan Bintang di depan tadi? Semuanya. Bagus, sebanyak-banyaknya. Membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke, bagus. Boleh nih Bu Elis dengar satu atau dua pertanyaannya. Siapa yang mau angkat tangan menyampaikan? Saya. Iya, Oriza. Mau nanya Bu, kalau apakah ada kemungkinan kalau balon itu meletus jika dipanaskan di suhu yang tinggi? Iya. Kemudian ada lagi? Saya. Iya, Alia. Apa balon itu bisa meletus ya Bu ketika kita menekannya dengan kuat? Iya, mungkin bisa ya. Ada lagi? Iya, Arsya. Apakah kalau balon itu dipompa terus-menerus akan meletus? Dipompa terus-menerus ya, diisi terus. Bisa juga ya, sama meletus juga. Nah, kenapa kok Bu Elis nggak mau menjelaskan? Iya dong, Bu El. Untuk menjawab semua pertanyaan, itu kan baru beberapa pertanyaan dari kalian. Untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian yang sudah kalian tulis, maka hari ini kita akan melakukan satu percobaan. Kita akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis. Jadi untuk itu Bu Elis akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kalau protes Bu, kelompok ini saja nggak bisa. Sudah dibagi ya. Di balik sini sudah ada namanya. Kalian harus mencari anggota kelompoknya. Ada 4 kelompok semuanya. Nah, sekarang ayo mencari kelompoknya semuanya. Bergegas pindah. Ayo. Bibri bunga, ayo mana? Dicari anggotanya. Dicari anggotanya. Rumusan masalahnya tadi, pertanyaannya sudah dikumpulkan semua ya? Sudah. Kemudian semuanya scan modul yang ada di sini. Scan modul. Kita besarkan Bu Elis. Oke. Nah, semuanya scan modulnya. Di scan modulnya berhasil apa enggak ini scannya? 15. Nah, pas. Oke. Sudah di scan semua? Sudah di scan modulnya, kemudian dibaca 5 menit. Dicatat hal-hal yang penting di buku catatannya, dibaca 5 menit. Semuanya dibaca 5 menit. Berhasil? Bagus.
Arsya, sudah? Dicatat hal-hal yang penting. Sania, bukunya dikeluarkan. Sudah. Nah, modul ini untuk 2 pertemuan nak ya. Pertemuan pertama ini dan pertemuan kedua kita di hari Sabtu. Kalian baca sampai subbab persamaan gas ideal. Dibaca sampai subbab persamaan gas ideal aja. Oke, bagus. Indonesia Orisa bunga sudah selesai. Ada kesulitan, Fitri? Enggak. Oke. Dicatat semua yang penting ya. Sudah semua? Sudah. Nah, nih Ibu bagi LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3. Kemudian ini untuk kelompok 4 ya. Itu ya kurang ya LKPD-nya ini. Oke, sudah menerima semua ya LKPD-nya? Sudah. Baik. Nah, perhatikan. Pada LKPD itu kita akan melakukan praktikum 4 submateri. Yang pertama, hukum Boyle, mempelajari hubungan antara tekanan dengan volume pada temperatur konstan. Hukum Gay-Lussac, hubungan antara tekanan dan volume pada suhu konstan. Hukum Charles, hubungan antara volume dengan suhu pada tekanan konstan, dan persamaan gas ideal di mana nilai PV per T dengan jumlah partikelnya kita buat konstan. Kenapa kita tidak praktikum di laboratorium?
karena praktikum kita hari ini virtual. Oke. Ada yang ya. Nah, dibuka LKPD. Pada bagian praktikum yang pertama ada rumusan masalah, hipotesis, bisa kalian isi ya. Kemudian ada variabel, ada 3 variabel yang diisi. Yang pertama variabel kontrol yang dipertahankan konstan, kemudian variabel manipulasi dan variabel respon. Kemudian ada tabel pengamatan. Tabel pengamatan nanti berdasarkan hasil pengamatan kalian. Nah, biasanya kita menggunakan gawai kalau untuk praktikum pakai pad. Hari ini kita gunakan Chromebook. Bisa dibuka. Ini terima sama-sama. Bisa dibuka semua yang sudah menerima. Oke. Dibuka, kemudian kalian scan QR code ini pada Chromebook-nya atau langsung masuk ke alamat Pet Colorado. Sudah nyala? Ini sudah nyala. Itu ya. Kelompok 1 ada masalah Chromebook-nya? Sudah nyala? Sudah. Oke. Kalau sudah dibuka petnya, dikerjakan sesuai dengan petunjuk di LKPD. Pada LKPD bagian depan Bu Elis sudah memberikan keterangan tentang bagian ini. Diperhatikan semua ya. LKPD bagian depan sudah ada toolbook pada simulasi pet ini. Jadi tombolnya, kemudian fungsinya untuk apa, semuanya sudah lengkap di sini. Kalian baca, kalian pelajari dan mulai mengerjakan LKPD-nya sekarang. Siap. Apabila ada kesulitan atau masalah dengan Chromebook-nya, langsung masuk ke pet-nya. Ada yang koneksinya bermasalah, Nak? Tidak, Bu. Aman. Bentar ya.
Bisa? Ada masalah? Tidak ada masalah ya. Untuk percobaan yang pertama, hukum Boyle. Yang dibuat konstan apa? Yang dibuat konstan? Hukum Boyle yang dibuat konstan adalah suhunya. Bisa dibuat dinaikkan? Oke. Kalian bisa buat suhunya 300 Kelvin, 400 Kelvin, 500 Kelvin, terserah kalian. Kemudian dibuat konstan. Volumenya bagian di sini ya. Nah, datanya langsung disalin. Nah, untuk naik, ya bagus. Ya apa? Alia? Oh ini, enggak, ini masih kita ambil simulasinya. Ambil Nah, kenapa kita tidak praktikum di laboratorium? Karena untuk teori kinetik gas ini materinya sangat abstrak. Jadi paling bagus memang kita bisa menggunakan aplikasi PET ini. Nah, Bintang ada kesulitan, nak? Kenapa? Katanya, ya. Apabila pada barometer itu angkanya akan pindah-pindah ya, angkanya tidak bisa tetap ya, dia pindah-pindah. Maka kalian bisa tombol mouse untuk melihat angka pada barometernya. Pasti akan pindah-pindah. Terus ya. Semuanya. Sudah masuk percobaan ke berapa? Baru ke 1. Dilanjutkan semuanya. Partikelnya bisa ditambah. Kalau terlalu sedikit memang akan ditambah partikelnya. Nah, cukup. Sudah semua ya. Untuk data setiap percobaan dituliskan di sini. Harus diisi.
nggak boleh ngisi satu ya, Ya. datanya. Jadi Bu, satu kali aja nggak bisa, harus 5 minimal, sesuai dengan tabel yang sudah disediakan. Datanya diisi dulu semua untuk semua percobaan datanya. Oh, bukan yang ini, nah, yang ini, nah. Kalau yang ini untuk energi, tapi vitamin depan, yang ideal ini berarti ya. Ini sudah masuk data ke berapa? 2, bagus. Datanya, semua diisi datanya dulu ya nak. Apa yang dibuat konstan? Volumenya yang dibuat konstan. Dibuat berapa volumenya? Kalau yang sampai sini ini 10. Misal mau 3, kamu bisa cek dulu. Berapa? Berarti buat konstan. Ini volumenya yang di sini. Oh, berarti tadi sudah ambil berapa volumenya? Belum. Tadi 12,5. Baik. Kemudian yang dibuka adalah suhunya. Oke. Ya, bagus. Untuk tekanan memang ini pada suhu berapa nak? Lain waktu apabila mengambil datanya seperti ini, baiknya diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Datanya jangan besar-besar. Ini 400, 450, 300. Jadi usahakan dimulai dari misal kita dimulai dari 300. Kamu naikkan suhunya 250, 400 seperti itu ya. Jadi diperbaiki data pembelian ini. Bagus ya. Supaya nanti kita tahu analisis. Kalau datanya berantakan ini, kita kan kesusahan waktu dianalisis. Diperbaiki juga. Kelompok 4. Yang anggotanya IPAN 5. Tadi ya, dibantu temannya. Katanya diulangi lagi ya, diulangi lagi. Ya. Ini data keberapa? Tabel 2. Yang dibuat konstan apa? Yang dibuat konstan satu ya. Ayo semua. Katanya sudah. Nah, ini bagus. Datanya sudah sih. Datanya sudah terkumpul semua? Sudah. Tempat percobaan kelompok 4 sudah semua? Kita kelompoknya sudah? Sudah. Yang tadi sudah diperbaiki? Ya, baik. Kelompok 3 sudah semua datanya? Sudah. Semuanya sudah mengumpulkan data ya? Nah, setelah itu data yang sudah dikumpulkan dianalisis. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis. Digambarkan grafiknya semuanya. Datanya
dan mempresentasikannya. Nah, karena ada 4 submateri, kita ada 4 kelompok, maka kita bagi. Setiap kelompok akan mempresentasikan 1 saja submateri. Kita mulai dari kelompok 1 mempresentasikan tentang hukum Euler. Kelompok 2 hukum Gay-Lussac. Kelompok 3 hukum Charles. Kelompok 4 tentang persamaan kasih ideal. Oke, pas ya. Jadi 4. Karena kalau nanti semuanya presentasi 4-4-nya, waktunya habis. Jadi kita bagi. Sekarang datanya dianalisis, kemudian dibuat laporannya semuanya. Grafiknya jangan lupa. Nah, nanti kalau kalian kesulitan dalam menggambar grafik pada slide presentasinya, difoto saja. Difoto kemudian oke. Untuk presentasinya nanti, slide-nya bisa dikirimkan ke Bu Elis ya. Jadi kalau volume-nya dibuat ini dibuat konstan. Untuk analisisnya ada masalah.
lain terus. Sudah. Dikirim. Untuk grafiknya difoto. Ya di sini ada sana sih grafiknya kasih dia. Ada yang nah foto. Berarti yang ini tampil saja kalau punya ini ya. Nanti menyampaikan tampil saja. Tampil kan itu tugas akhirnya. Ini aja. Ya, disampaikan tabelnya ini hingga kemudian nanti ada keterangannya yang bagian ini ya. Jelaskan analisisnya. Oke. Sudah. Tinggal satu. Segera diselesaikan. Mari dicek ya baterainya. Kalau misalnya butuh dicek, ambil cek-ceknya di depan. Jangan dibiarkan sampai habis ya. Kenapa sayang? Ya, bagus. Nah ini nanti kamu bisa tarik. Dia pakai pensil, dia nanti kan jadinya dari sini grafiknya oke ya, dan bisa difoto, kemudian luar biasa bagus. Nah nilainya hampir sama ya. Yang presentasinya sudah siap, bisa dikirimkan ke
Sudah semuanya? Ya. Iya, kenapa Bintang? Untuk yang silakan kenapa? Jumlah partikel diambil dari kamu coba lihat. Nah, ya, baca bentuknya ada ya. Tinggal kesimpulannya. Foto seperti itu bagus. Laporannya segera diselesaikan ya. Laporannya segera diselesaikan. Kemudian kita nanti presentasi satu persatu. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 kalau sudah selesai bisa dikirimkan. Kitab sudah dikirim. Masih download. Oke. Masih di download. Itu sudah. Tinggal masukkan fotonya. Ya. Kelompok 2 sudah. Grafik. Masukkan grafiknya. Sudah difoto. Ada kesulitan. Coba. Jadi tinggal masukkan angkanya. Iya, kalau mengambil data seperti ini
Coba Bintang Chromebooknya dibawa ke sini. Di sini ada toh? Ini berupa video. Enggak, yang dari Canva-nya ada toh? Ada di sini. Oh enggak. Belum saya pindah ke situ. Saya kirim aja ini. Tapi ini nggak pakai tabel. Kenapa? Nggak pakai tabel. Nggak kasih tabel. Nggak bisa. Bisa langsung dari Chromebooknya ya? Iya. Gampang, tinggal geser gini aja. Bisa. Bisa. Saya sedikit diedit nanti. Bisa apa enggak? Dari sini bisa sebenarnya. Ponselmu tap sih. Iya, Pak. Ini. Coba, bentar. Bisa, langsung di sini aja. Gak bisa, tabelnya dipindah di sini, gak bisa. Bentar, Bu. Ini kan ada WhatsApp-nya. Kelompok 1 sudah? Bisa maju dulu? aja. Gak bisa di-download itu. Tak kirim ke jenengan, Bu. Oh sudah, oke. Di-download dulu aja. Tapi masih lagi Langsung. Chrome. Oke, diambil Chrome-nya. Dikirim ke Bu Elis ya. Bintang ini sudah sampai, Nak? Sudah? Ini sudah masuk di Bu Elis? Oh, yang terbaru ada lagi. Baik. Oke. Bisa dimulai dari Bintang dulu ya yang maju? Iya. Oke, kelompok Bintang maju dulu. Dari kelompoknya Bintang. Bisa gantian ya kalau bicara. Iya. Pakai duanya ini. Dua-duanya, Bu. Ya, untuk dua-duanya. Nanti apa bisa berdekatan. Bisa. Bisa pakai ini. Bisa. Oke. Kancing. Enggak apa-apa gitu aja. Bisa geser ini. Bisa duduk sini untuk jaga. Oke. Oke. Mulai.
Oke. Dibuka dulu Bintang. Sudah bisa Siapa yang dimulai? memperhatikan? Sudah bisa dimulai teman-teman? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks sebelumnya. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai persamaan gas ideal. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Karahinan. Nama saya Satria Apria Nugroho. Nama saya Fayar Sarsa dan saya Muhammad Iman Ragani. Oke, langsung saja. Belum. Nah, ini adalah gas ideal. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih gas ideal itu? Belum tahu. Oke. Persamaan gas ideal adalah persamaan keadaan suatu gas ideal. Persamaan ini merupakan pendapatan yang baik untuk karakteristik beberapa gas pada kondisi tertentu. Persamaan ini pertama kali dicetuskan oleh Emile Clapeyron tahun 1834 sebagai kombinasi dari hukum Boyle dan hukum Charles. Next. Nah, untuk persamaan umum gas ideal yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T. Untuk keterangannya sendiri, P yaitu tekanan, kemudian V yaitu volume, N jumlah zat, dan R adalah konstansa umum gas ideal. Oke, akan selanjutnya dijelaskan oleh Satria. Next. Oke. Dan dari penilaian ini ada beberapa rumusan masalah. Ada satu rumusan masalah yang kita peroleh, yaitu bagaimana hubungan antara nilai P kali V per T dengan jumlah partikel konstan. Next. Lalu juga ada hipotesis di mana nilai P kali V per T itu sama dengan konstan atau tetap. Ya, variabel. Yang pertama adalah variabel kontrol, yaitu partikel. Yang kedua variabel manipulasi, volume. Dan yang ketiga variabel respon, yaitu suhu dan tekanan. Ini. Tabel pengamatan yang kita amati tadi. Tekanan 41,4, volume 9, suhu 321. Hasilnya adalah 1,16. Yang kedua, tekanan 37,1, volume 10, suhu 321, hasilnya 1,15. Yang ketiga, tekanan 27,1, volume 12,5, suhu 731, hasilnya 0,46. Dan nomor 4, 47,4, volumenya 13,5, suhu 935, hasilnya adalah 0,688. Dan nomor 5, tekanan 38,8, volume 14,9, dan suhu 1037, hasilnya adalah 0,55. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada analisis bagaimana nilai P kali V pada percobaan kali ini. Yaitu nilai P kali V pada percobaan kali ini yaitu nilainya konstan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan. Lebih baik kalian bertanya dan bodoh hanya dalam 5 menit saja daripada kalian tidak bertanya dan akan bodoh untuk selama-lamanya. Oke, barangkali ada pertanyaan teman-teman. Luar biasa, presentasinya diberi quotes yang buat kita tambah semangat. Oke, ada yang menanggapi anak-anak dari kelompok mana? Angkat tangan. Dari kelompok 1, Bu. Dari kelompok 1, gimana? Tanggapan dulu atau pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu, boleh. Apa yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Menurut persamaan gas ideal, nilai P kali V per T sama dengan M kali K berdasarkan data yang Anda dapatkan, apakah nilai yang didapat sesuai dengan persamaan gas
gas ideal, minta tolong untuk dijelaskan ya. Apakah persamaan yang didapatkan oleh kelompok 4 ini sesuai dengan persamaan gas ideal seperti itu? Ya. Gimana tanggapannya dari kelompok 4? Oke, sebentar Bung, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kita tampung dulu jawabannya atau pertanyaannya. Oh, satu dulu. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Yang lain cukup. Menanggapi dulu, dijawab dulu. Gimana? Oke, nilai yang kami dapatkan yaitu sesuai dengan persamaan gas ideal. Nilainya sesuai. Sesuai dengan gas ideal. Nilainya sesuai. Kemudian ada lagi tadi sudah pertanyaan, sekarang tanggapan saja yang mau menanggapi. Mau sedikit menanggapi dulu. Oh, mau menanggapi. Dari kelompok 1 juga ini gimana tanggapannya? Hasil yang kami peroleh hampir sama dengan kelompok 4. Akan tetapi partikel kami buat lebih banyak. Oh, hasilnya dari kelompok 1 itu hampir sama, kan, tetapi jumlah partikelnya dibuat berbeda. Kalau tadi dari kelompok 4 partikelnya berapa, Nak? 143. Kalau dari kelompok 1 dibuat berapa partikelnya? Lebih banyak? 317. Ya, dari kelompok 2 dan 3 juga hampir sama ya? Ya. Tapi jumlah partikelnya memang berbeda. Baik, luar biasa, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, boleh Oke. bintang. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sekian dari kelompok 4. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kelompok yang luar biasa, cowok-cowok ya. Jadi di bagian akhir diberi quote. Sekarang dari kelompok 1. Bisa maju ke depan, kelompok 1. Langsung dua-duanya ya, kalau pegang dua. Oke, dari kelompok 1 siapa ini yang mau jadi operatornya di sini? Ayo. Oke, yang di sini jaga sih siapa? Maya atau siapa? Pakai ini aja. Ini apa namanya? PDF kamu sana. Kalau PDF tidak bisa digeser. Satu aja di sini. Siapa? Maya atau oh ini? Boleh. Langsung digeser. Oke ya. Oke. Boleh dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu analisis hukum Boyle. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fibrinda Lisha dan rekan saya Oriza Sativa Armelia. Saya Yulia Tribunga Adelia. Saya Maya Fitriani. Dan saya Nur Fadilas. Jadi langsung saja, bisa di next Kak. Jadi rumusan masalah dari analisis kami yaitu bagaimana hubungan tekanan dan volume pada temperatur konstan, dan hipotesisnya hubungan tekanan dan volume pada temperatur konstan adalah berbanding terbalik. Kemudian rekan saya akan menjelaskan tentang variabelnya. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel kontrol yang dipertahankan konstan yaitu variabel. Lalu yang kedua ada variabel manipulasi yang dimanipulasi yaitu volume. Yang ketiga ada volume respon yang merespon yaitu tekanan. Next. Di sini ada tabel pengamatan dari kelompok kami, yaitu hubungan antara tekanan dengan volume pada temperatur konstan. Yang pertama di sini
ada volume 11, lalu tekanannya 8,8, jadi hasilnya 96,8. Yang kedua ada 12, lalu tekanannya 7,9 dan hasilnya 94,8. Yang ketiga volumenya yaitu 13, tekanannya 7,5, hasilnya 95,5. Lalu yang keempat ada volume 14, tekanannya 6,5 dan hasilnya 94,1. Dan yang terakhir ada volume 15 dengan tekanan 6,3, hasilnya 94,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama, hubungan tekanan dengan volume gas berbanding terbalik. Yang kedua, hasil perkalian antara tekanan dan volume pada data percobaan ini mendekati nilai konstan. Meskipun tidak sama persis, tetapi nilainya hampir mendekati konstan. Selanjutnya yaitu grafik akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, memiliki jenis grafik linear. Yang ketiga, hubungan antara tekanan dan volume dari grafik adalah berbanding terbalik. Yang terakhir, apabila gas terus ditambahkan sampai tekanan maksimal, akan meletus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk grafik hubungan tekanan volumenya sendiri, setelah kita amati dari tabel pengamatan, bentuknya jadi seperti ini. Bisa kalian lihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penerapan hukum Boyle. Yang pertama adalah pernapasan. Seperti yang sudah sempat disinggung sebelumnya, bahwa ketika menarik nafas, paru-paru akan mengembang karena dipenuhi oleh udara. Hal itu menyebabkan volume naik, sedangkan tekanan turun. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah meniup gelembung di dalam air, sehingga menyebabkan adanya peningkatan ukuran gelembung saat naik ke permukaan. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi atau bertanya? Ya, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, kelompok 3 ini mau menanggapi atau bertanya? Menanggapi, boleh. Gimana? Sampaikan. Pada percobaan hukum Boyle yang kami lakukan maksudnya berbeda dengan kelompok yang pertama. Setelah kami cek kenyataan besar pada analisis kami. Oh, coba diperlihatkan grafiknya. Jadi grafik yang diperoleh kelompok 3 ini berbeda. Setelah dicek ternyata Ada kesalahan. kesalahan di mana? Di analisisnya. Sudah diperbaiki. Ya, berarti sudah. Sudah diperbaiki. Ya, oke. Bagus. Terima kasih Amima atas tanggapannya. Ada yang bertanya? Dari kelompok mana? Dari kelompok 2. Gimana? Mengapa terjadi perubahan tekanan ketika volume kotak besar? Oh, mengapa terjadi perubahan tekanan ketika volume kotaknya diubah? Maka tekanan juga bertambah. Jadi tekanan ketika perubahan ketika tekanan volume kotak diubah itu karena ketika volume diubah maka tekanan itu juga berubah-ubah. Begitu. Ketika volumenya berubah maka tekanannya berubah-ubah. Karena kenapa? Karena ruangannya kan juga lebih luas lagi ya. Ya. Ketika volumenya dia diubah, kotaknya diubah, otomatis lebih lebar, lebih sempit. Otomatis tekanannya juga pasti akan Berbeda. Baik. Ada yang mau menanggapi lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Boleh berikan aplaus yang satu. Luar biasa. Boleh ditutup. Luar biasa ya. PowerPoint-nya juga bagus-bagus semua. Boleh ditutup diberi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nun wal qalam yasurun fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2.
Ini siapa yang mau jadi operator? Boleh dibuka dulu, Ivan. Sudah siap, nak? Priska, sudah siap? Boleh dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum Gay Lucas. Sebelumnya saya perkenal. Bukan Gay Lucas, nah. Hukum Gay Lucas. Lucas. Gak apa-apa, lanjut. Oke. Salah begini ya. Lanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani Wahyudi Sirvani. Saya Dea Ayudra Febrianti. Saya Rizka Eka Aprilia. Saya Priska Yulandari. Oke, langsung saja. Next. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana hubungan antara tekanan dengan suhu pada volume konstan. Next. Hipotesis: hubungan tekanan dan suhu pada volume konstan berbanding lurus. Lanjut. Variabel kontrol yang dipertahankan konstan yaitu volume. Lanjut. Variabel yang kedua yaitu variabel manipulasi yang dimanipulasi adalah suhu. Lanjut, yang akan dijelaskan rekan saya. Iya. Baik, yaitu selanjutnya adalah variabel respon yang merespon, yaitu tekanan. Next. Di sini ada tabel pengamatan. Di percobaan pertama kita menggunakan tekanan 19,0, suhunya 350. Dan Next, bisa langsung ke grafiknya, Nak. oh, Bagian bawah. ya. Ini grafik yang Ini grafik yang diperoleh dari kita. Hasilnya konstan. Grafik yang pertama, apakah grafik di samping melewati titik 0,0? Ya, grafik ini melewati titik 0,0. Yang kedua, jenis grafik di samping adalah linear. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara tekanan dan suhu dari grafik di samping. Tekanan dan suhu berhubungan lurus. Next, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berapakah hasil pembagian antara tekanan dan suhu P atau T pada data percobaan ini mendekati nilai konstan? Next. Bagaimana gerakan partikel saat suhu dinaikkan dan saat suhu diturunkan? Jawabannya adalah suhu naik sama dengan cepat, suhu turun sama dengan lambat. Kesimpulan yang pertama yaitu jika volume tetap maka tekanan gas ideal berbanding balik dengan suhunya. Yang kedua yaitu pada volume tetap maka nilai tekanan banding lurus P atau T adalah konstan. Yang ketiga yaitu secara matematis hubungan tekanan P dengan suhu T dalam ruangan tertutup pada volume tetap ditulis sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Untuk aplikasi hukum Gay-Lussac ini contohnya next. Saat memasak menggunakan rice cooker, kita juga menggunakan penerapan hukum ini. Saat memasak nasi, suhu di dalam rice cooker akan mengalami peningkatan yang berbanding lurus dengan tekanan gas di dalamnya. Yang kedua, hukum ini juga digunakan dalam kaleng soda. Jumlah gas yang larut dalam minuman bersoda akan berbanding lurus dengan tekanan gas terhadap cairan minuman tersebut di dalamnya.
Lalu ada botol atau kaleng aerosol. Jika dibakar atau dilempar ke dalam api, tekanan gas di dalamnya akan meningkat dan membuatnya jadi meledak. Oke, itu tadi presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dan ataupun tanggapan dari teman-teman. Nah, sebelum masuk ke tanggapan atau pertanyaan, ada sedikit koreksi dari Bu Elis pada kesimpulan. Kesimpulan. Nah, itu bukan berbanding terbalik. Nah, berbanding apa? Lurus. Berbanding lurus. Nanti bisa diganti ya. Ya, Bu. Berbanding lurus. Kemudian naik lagi satu lagi, Nak. Satu lagi. Naik lagi. Lagi ke atas lagi. Nah, bukan berhubungan lurus, nah, tapi berbanding lurus. Gak apa-apa, bisa dikoreksi nanti ya. Terus bukan lukas, tapi Lusas. Oke. Lusas. Ada pertanyaan dari kelompok mana? Saya. Dari kelompok 3 ada pertanyaan dari Alia. Lusas. Pak, pertanyaannya. Apa yang terjadi pada partikel-partikel gas ketika gas dipanaskan sampai suhu maksimal? Apa yang terjadi pada partikel gas saat gas dipanaskan pada suhu maksimal? Apa yang terjadi tadi? Gimana tanggapannya dari kelompok 2? Akan meletus, Bu. Akan Meletus. Tadi sudah dicoba? Sudah. Sudah di pertemuan atletnya? Ya, sudah. Akan pecah ya? Ya, Ya, pecah, Bu. pecah. Semuanya Volumenya. sudah nyoba? Ada yang mencoba. Tadi dicoba ya? Jadi nanti akan bisa tahu bahwa nanti partikelnya akan pecah. Oke, segera beri aplaus untuk kelompok 2. Satu kelompok lagi yang belum maju, boleh ditutup, Ivan. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa, Bu Elis bangga sekali. Kanvanya bagus-bagus presentasinya, padahal dikerjakan di sini tadi ya. Luar biasa. Lanjut untuk kelompok 3, kelompok terakhir ini yang maju. Yang nunggu siapa di sini? Aku. Tania yang nunggu. Coba duduk situ Tania. Yang nunggu. Nih, dari kelompok 3. Kau usah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Sabrina. Kenalkan, nama saya Hamimah Fauzia Azhara. Saya Salsabila. Nama saya Senanjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Charles. Rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan antara volume dan suhu pada tekanan konstan. Hipotesis, hubungan tekanan dan suhu pada volume konstan berbanding lurus. Variabel kontrol yaitu tekanan, variabel manipulasi yaitu volume, variabel respon yaitu suhu. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Hamimah. Hubungan antara volume dengan suhu pada tekanan konstan sama dengan 4,9.
Yang pertama yaitu volume 8, suhunya 240, totalnya hasilnya 0,03. Yang kedua yaitu volumenya 9, suhunya 269, hasilnya 0,03. Yang ketiga volumenya 10, suhunya 300, hasilnya 0,03. Yang keempat volumenya 11, suhunya 330, hasilnya 0,03. Dan yang terakhir yaitu volumenya 12, suhunya 350 dan hasilnya 0,03. Apakah hasil pembagian antara volume dan suhu V per T pada data percobaan ini mendekati nilai konstan? Ya, jawabannya adalah konstan. Next. Dilanjutkan oleh Salsa. Next. Selanjutnya, jenis grafis di samping adalah linear. Jelaskan hubungan antara volume dan suhu dari grafik di samping sama dengan berbanding lurus. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, jika tekanan gas dijaga tetap, maka volume gas ideal lurus dengan suhunya. Yang kedua, pada volume tetap, maka nilai volume banding suhu V per T adalah konstan. Yaitu dia penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 4? Ya, boleh. Izin bertanya. Jadi pertanyaannya adalah ketika suhu diturunkan sampai 0 Kelvin, kira-kira apa yang bakal terjadi pada gerakan partikel, tekanan dan volume gas? Jadi ketika suhunya diturunkan sampai 0 Kelvin, apa yang terjadi? Partikel akan berhenti dan tekanannya akan menjadi 0. Partikelnya akan berhenti dan tekanannya menjadi 0. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian saya presentasi dari kelompok 3. Yang lainnya gimana? Sudah sama semua jawabannya? Atau ada yang mau menanggapi lagi? Sudah cukup? Sudah cukup, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok yang 4 juga sudah. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan kita hari ini? Kita hari ini percobaannya apa saja sih, tentang apa? Yang pertama tentang hukum. Yang tentang apa lagi? Gailusa. Kemudian tentang apa lagi? Apa yang dapat kita simpulkan? Satu-satu ada 4 dari kelompok 1. Yang pertama yang disimpulkan apa tadi? Atau dari kelompok 4 dulu, kesimpulannya apa? Jika suhu gas dijaga, maka tekanan gas ideal berbanding terbalik dengan volumenya. Ya, yang selanjutnya. Lanjut. Jika volumenya tetap, maka tekanan gas ideal berbanding lurus dengan suhunya. Ya, lanjut. Jika tekanan gas dijaga tetap, maka volume gas ideal berbanding lurus dengan suhunya. Gas ideal termasuk dari partikel gas yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk. Nah, aku akan berikan penjelasan sedikit ya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang pengertian gas ideal sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Gas ideal merupakan gas yang mempunyai sifat-sifat yang sama pada kondisi yang sama, atau gas yang diasumsikan untuk
menyederhanakan persamaan matematika pada teori kinetik gas. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian sifat-sifatnya bisa dibaca di modulnya tadi ya, ada. Kita belajar hukum Boyle pada hari ini, di mana apabila suhu gasnya berada pada suatu ruang tertutup dijaga konstan, tekanannya berbanding terbalik dengan volume, seperti apa tadi yang disampaikan oleh Satria secara matematis seperti ini. Kemudian ada hukum Charles, ada hukum Gay-Lussac, dan ada persamaan umum dari gas ideal. Semuanya sudah ada di modul dan sudah kita pelajari ini. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan kita tadi. Yang pertama, apakah balonnya meletus ketika kita tekan keras? Iya. Apakah balonnya akan meletus ketika kita panaskan? Iya. Nah, sekali. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Sudah paham semuanya. Kita hari ini belajar apa saja? Tentang apa? Tentang hukum apa? Luar biasa. Beri tepuk tangan. Belajar fisika. Nah, Berismo memberikan penghargaan kepada kelompok teraktif, diberikan kepada kelompok Dua. Presentasi nomor 1, mengerjakan PowerPoint yang paling cepat, datanya paling cepat dari kelompok 4, meskipun tadi sempat ada salah sedikit ya. Luar biasa. Beri. Nah, untuk evaluasi Ibu sudah bagi linknya di grup. Kalian nanti kerjakan di rumah. Nah, untuk evaluasinya ini ya, sudah ada di grup untuk evaluasi dan link pengumpulan dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya, berarti sebelum hari Sabtu. Paham ya? Nanti di-download evaluasinya, kemudian dikerjakan, dikumpulkan pada link tersebut. Sudah dikirimkan di grupnya kelas. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan tetap pada teori kinetik gas, akan tetapi submateri yang berbeda. Kalau hari ini kita sampai persamaan gas ideal, untuk minggu depan kita akan ke energi kinetiknya. Oke? Oke. Tetap semangat ya. Mana semangatmu? Tinggi semangatku. Mana semangatmu? Tinggi semangatku. Tepuk tangan. Oke. Sudah 1,5 jam 90 menit ya kita belajar. Sudah sore. Kalian pulangnya nanti hati-hati. Bukunya dimasukkan. Chromebook dimatikan dulu. Dirapikan. Oke. Chromebook dimatikan. Kemudian bukunya dimasukkan. Sudah semuanya? Chromebooknya sudah dimatikan dulu. Oke. Sudah dimatikan? Oke, tutup dulu ya. Sudah? Chromebook dikembalikan ke mejanya Bu Eli semuanya ya, nanti dibawa ke sana. Kita taruh sini dulu. Nah, terima kasih untuk pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Sampai ketemu pada hari Sabtu di pembelajaran selanjutnya. Siap. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari
pelajari hari ini bisa bermanfaat dan selamat sampai rumah. Amin. Ivan, bisa dipimpin berdoa. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberi keselamatan dan agar materi-materi tadi bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita berdoa, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, hati-hati di jalan. Tetap semangat ya. Siap. Sekali lagi semangatnya belajar fisika. Gampang, asik, menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.